Pagar terbesar di dunia membentang lebih dari 5.000 km dari Queensland ke Australia Selatan. Jika direntangkan, pagar ini dapat dengan mudah menghubungkan London ke New York, dan jika kamu berjalan di sebelahnya, kamu akan membutuhkan waktu 6 bulan untuk menyelesaikan perjalanan. Jembatan ini tidak dibangun untuk melindungi perbatasan Australia. Untuk apa dibangun? Karena Australia dikelilingi oleh air. Pagar ini juga tidak dimaksudkan untuk melindungi bangunan penting. Tujuannya adalah untuk menjauhkan beberapa spesies hewan dari satu sama lain. Pada akhir tahun 1800-an, warga Australia mulai membangun bagian dari pagar ini. Mereka ingin menciptakan pembatas yang memisahkan bagian negara yang ramai dan sibuk. Tempat kota-kota seperti Melbourne dan Sydney berkembang dengan pedalaman yang keras dan kering. Mereka menggunakan tiang kayu yang digali jauh ke dalam tanah, dihubungkan dengan jaring kawat setinggi sekitar 2 meter. Beberapa bagian pagar bahkan memiliki lapisan kedua yang bermuatan listrik. Untuk memastikan pagar ini berfungsi dengan baik, mereka menambahkan beberapa lampu merah dan putih untuk membantu menjaga segala sesuatunya, bahkan di malam hari. Sebuah tim yang terdiri dari lebih dari 20 orang bekerja penuh waktu untuk menjaga segala sesuatunya di sini. Setiap tahun, pemerintah setempat menyumbang sekitar $750.000 untuk menjaga agar konstruksi tetap utuh. Kenapa harus repot-repot sih? Alasan utamanya adalah dingo. Makhluk yang mirip serigala merah ini adalah mamalia karnivora terbesar di Australia dan juga predator puncak. Mereka menyebabkan banyak masalah bagi petani setempat, terutama di Queensland Selatan, di mana mereka sering mengincar domba. Untuk sebagian besar, pagar telah melakukan tugasnya dengan baik, tetapi itu tidak mudah. Beberapa dingo masih bisa menyelinap masuk. Di lain waktu, unta-unta liar akhirnya menabrak. Itu karena Australia memiliki populasi unta yang cukup banyak berkeliaran. Namun, solusi buatan manusia ini memberikan hasil yang lebih dari yang diharapkan oleh penduduk setempat. Mereka mengira hanya akan ada lebih sedikit dingo di dalam pagar, tapi lebih sedikit dingo berarti lebih banyak kanguru. Lebih banyak kanguru berarti lebih banyak persaingan memperebutkan domba untuk mendapatkan makanan. Bukan hanya spesies yang lebih besar yang merasakan tekanan. Hewan-hewan kecil dan tanaman hijau juga mengalami perubahan. Dengan semua kompetisi ini, dalam ruang yang lebih kecil, penduduk setempat melihat lebih sedikit keanekaragaman dalam kehidupan tanaman dan hewan-hewan kecil. Tanah menjadi kurang bernutrisi dari waktu ke waktu, mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Ditambah lagi, pagar bertindak sebagai penghalang bagi migrasi hewan dan penyebaran benih. Bahkan bukit pasir pun merasakan dampaknya dengan berkurangnya tutupan rumput untuk menyatukan semuanya. Ketika para ilmuwan mengamati kanguru di kedua sisi pagar, mereka melihat bahwa anak-anak kanguru yang berada di dalam rata-rata lebih ringan dan lebih kecil. Anak kanguru yang berada di luar pagar memiliki kaki dan kepala yang lebih besar untuk ukuran anak seusianya. Itu bukan karena mereka makan makanan yang berbeda ya. Kanguru yang terjebak berbagi lahan dengan dingo harus membesar lebih cepat untuk bertahan hidup. Di sisi lain, mereka yang berada di dalam pagar mengambil langkah lebih lambat karena mereka tidak berada di bawah tekanan yang sama. Mereka harus bersaing dengan banyak makhluk lain untuk mendapatkan makanan, sehingga ukuran yang lebih besar tidak lagi menjadi prioritas. Para peneliti masih belum yakin apakah perbedaan ini merupakan perbaikan cepat atau adaptasi gen dalam jangka panjang. Bagaimana dengan menjinakkan dingo? Bukankah itu akan membantu? Banyak yang mengira dingo pernah menjadi hewan peliharaan di Australia, tetapi ini tidak diketahui secara pasti. Sekarang mereka cukup liar, seperti serigala, hiena, atau coyote. Sebagian besar dari mereka tidak membutuhkan kelompok untuk bertahan hidup dan merupakan pemburu tunggal dengan naluri yang tajam. Jadi menjinakkan mereka tidak akan mudah, tapi merobohkan konstruksi bukanlah pilihan untuk saat ini. Warga Australia sangat ketat dalam hal memastikan dingo dijauhkan, bahkan mereka memberlakukan hukum bagi orang yang mengacaukan pagar. Membiarkan gerbang penyeberangan terbuka dapat membuat orang dipenjara hingga 3 bulan. Merusak pagar bisa membuat orang kehilangan kebebasannya selama 6 bulan.
Ini bukan pertama kalinya warga Australia berpikir bahwa pagar dapat membantu mengatasi masalah hewan. Sebelum mereka membutuhkannya untuk dingo, mereka mengalami invasi kelinci yang serius. Meskipun lucu, kelinci merusak lahan yang digunakan untuk bertani. Jadi penduduk setempat memikirkan pagar 3 bagian. Pagar pertama membentang dari dekat Ravensthorpe di selatan stasiun Pardue di pantai Pilbara, panjangnya lebih dari 1.770 km, menjadikannya pagar terpanjang yang tidak terputus di dunia pada saat itu. Semua masalah kelinci ini bisa ditelusuri kembali ke seorang pria bernama Thomas Austin pada tahun 1859 saat pertama kali dia datang ke negeri ini. Dia berpikir ini akan menjadi ide yang bagus untuk melepaskan beberapa kelinci ke alam liar karena dia berpikir hal tersebut akan menambah sedikit pesona di tempat itu. Tetapi karena kelinci bukan hewan asli Australia, mereka tidak memiliki predator alami pada saat itu. Mereka juga merupakan makhluk yang cukup adaptif, hanya membutuhkan rumput untuk makan. Mereka berkembang biak dengan kecepatan yang menakjubkan. Seekor induk kelinci dapat melahirkan 4 kali dalam setahun dengan masing-masing sebanyak 5 ekor anak. Tidak lama kemudian, jumlah mereka membludak. Pada akhir tahun 1880-an, kelinci-kelinci itu telah menyebabkan begitu banyak kerusakan sehingga pemerintah setempat mengajukan sebuah proposal. Mereka akan menawarkan hadiah yang setara dengan hampir $2 juta hari ini bagi siapa saja yang bisa menemukan solusi untuk masalah yang sudah lama ada ini. Tidak ada yang mengklaim hadiah tersebut, tapi sebuah komisi yang dibentuk lebih dari 1 dekade kemudian menghasilkan ide pagar tersebut. Memelihara pagar-pagar itu sangatlah rumit. Mereka memiliki pengawas yang mengawasi dan masing-masing bertanggung jawab atas bentangan sepanjang 800 km. Ada juga boundary riders yang berpatroli di bagian yang lebih kecil, menggunakan sepeda pada awalnya, kemudian beralih ke unta atau menggunakan unta untuk menarik kereta. Mereka bahkan pernah mencoba menggunakan mobil, tapi tidak mampu mengatasi medan yang berat dan selalu mengalami kebocoran ban. Dalam hal keefektifannya, pada tahun 1902, kelinci-kelinci sudah nongkrong di sisi pagar yang salah. Itu sebabnya 4 tahun kemudian, mereka memasang pagar yang lain. Hal ini berhasil untuk sementara waktu, sampai-sampai pemerintah setempat tidak perlu repot-repot membantu para petani yang melewati pagar kedua dengan pinjaman jaring kelinci. Tapi mereka yang terjebak di antara 2 pagar masih mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah kelinci. Tidak lama kemudian, kelinci menyebar bahkan melewati pagar nomor 2 dan jelaslah bahwa solusi tersebut tidak berhasil. Di beberapa area bahkan ketika pagar sedang dibangun, kelinci-kelinci yang licik itu menemukan jalan untuk melewatinya. Hingga hari ini, populasi kelinci terkadang masih membuat para pejabat Australia mengalami masa-masa sulit. Pagar dingo mungkin adalah yang terpanjang, tapi bukan yang paling aneh. Pagar akuarium di Turki mungkin bisa mendapatkan penghargaan itu. Pagar akuarium sepanjang 50 meter ini dibangun untuk memastikan pemandangan laut villa yang mahal ini dapat terlihat dari setiap tingkatnya. Saat ini akuarium ini menarik banyak turis dari seluruh dunia yang ingin melihat berbagai jenis ikan di dalamnya, bahkan gurita. Memasang struktur tembus pandang tidaklah sulit. Tantangan sebenarnya adalah menghubungkan pagar air ke laut Aegean melalui pipa yang terkubur yang membentang sepanjang 3.962 meter. Hal ini memastikan air terus mengalir, menjaga akuarium tetap bersih dan ikan-ikan tetap senang. Untuk memastikan tidak ada yang merusak pagar yang rapuh atau mencuri 1 atau 2 ikan, pemiliknya juga berinvestasi dalam hal keamanan. Dia memasang jaringan 17 kamera yang dilengkapi dengan pengenal wajah. Pengunjung bebas untuk melihat dan mengambil gambar, tetapi melangkah terlalu dekat, kamu mungkin akan memicu alarm. Salah satu pagar aneh lainnya adalah pagar Bra di Selandia Baru. Kalau kamu pernah melewati Central Otago, kamu mungkin akan menemukan pagar yang dihiasi dengan berbagai macam ukuran, bentuk, dan pola bra. Kisahnya membawa kita kembali ke tahun 1999 ketika orang-orang di daerah tersebut menemukan 4 bra yang tergantung secara misterius di pagar di sepanjang Cardrona Valley Road. Beberapa orang sedikit terkejut, tapi kemudian yang lain mulai menambahkan bra
bra mereka ke dalam dekorasi. Tak lama kemudian, semakin banyak bra yang muncul dan tempat ini menjadi tempat yang wajib dikunjungi oleh para wisatawan. Popularitasnya begitu tinggi sehingga terkadang menyebabkan masalah lalu lintas di daerah tersebut. Kita harus mengikuti aturan dan norma yang berlaku saat berkunjung ke tempat lain. Misalnya saat di Roma, kamu harus memastikan ikan mas peliharaanmu memiliki akuarium mewah untuk ditinggali. Di Nigeria, jangan coba-coba membawa gerobak dorong sendiri. Dan jangan pernah menambahkan mayones banyak-banyak pada makanan saat berada di Perancis. Ya, larangan di seluruh dunia mungkin mengejutkan. Nomor 1. Kamu tidak akan pernah melihat gagang pintu bulat di Vancouver, Kanada. Beberapa waktu lalu, kota ini mengubah peraturan bangunan untuk mewajibkan penggunaan tuas pintu yang ramping. Perubahan ini bertujuan untuk membuat bangunan lebih mudah diakses dan digunakan. Tidak hanya bangunan baru yang perlu diubah, bahkan gagang pintu Art Deco mewah di balai kota Vancouver yang bersejarah diganti dengan tuas emas yang mengilap. Tapi bukan berarti tidak boleh memakai gagang bulat di rumahmu. Tidak ada tim pengawas gagang pintu yang datang ke rumah-rumah untuk menyitanya. Kamu bisa memakainya selama yang kamu inginkan. Nomor 2, membawa tips GeoGuessr untukmu. Jika melihat kursi ini di foto, berarti itu bukan di Basel, Swiss. Ini disebut kursi monoblock, dan kursi ini istimewa. Kebanyakan benda memberikan petunjuk tentang kapan dan dari mana asalnya. Seperti bentuk stop kontak atau label pada botol sampomu. Tapi monoblock bebas dari konteks. Beberapa orang menyebutnya sebagai salah satu benda dengan rancangan paling sempurna di dunia. Sementara yang lain mengatakan karakter homogen dari kursi itu mengganggu dan merupakan kejahatan globalisasi yang sesungguhnya. Tapi, kenapa kursi ini dilarang di Basel? Ternyata pihak berwenang hanya ingin kota ini terlihat cantik, sedangkan desain kursi itu tak cocok dengan selera mereka. Kalau ingin memilikinya di halaman belakang rumah, silakan saja. Tapi kursi ini sudah dilarang di ruang publik sejak tahun 2008. 3. Jika kamu berpikir untuk membawa gerobak dorong ke Nigeria, aku punya saran untukmu ya, jangan coba-coba. Jika membutuhkannya untuk suatu alasan selama berada di Nigeria, belilah di sana saat kamu tiba. Pihak berwenang tidak akan mengizinkanmu membawa gerobak dorong impor melintasi perbatasan. Kenapa? Mereka ingin mendukung industri manufaktur mereka sendiri. Jadi mereka ingin memberi kesempatan pada pembuat gerobak dorong lokal untuk dikenal. Di nomor 4 ada Tiongkok, di mana pihak berwenang menghentikan perjalanan waktu. Tunggu dulu, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Saat ini belum ada mesin penjelajah waktu. Larangannya adalah pada acara TV dan film. Ngomong-ngomong, ini bukan hal baru. Hukum ini diperkenalkan pada awal tahun 2010-an. Tampaknya para pemegang kendali ingin menjaga agar segala sesuatunya tetap nyata dan tidak senang memutarbalikkan peristiwa sejarah. Mereka mengatakan beberapa naskah terlalu liar, mengarang mitos, mempromosikan tahayul, dan tidak menghormati masa lalu negara ini. Kelima, kapsul kopi. Ini menjadi sangat populer karena membuat menyeduh kopi menjadi sangat mudah. Tapi Hamburg, Jerman, tampaknya tidak menyukai kapsul kopi tersebut. Sekitar 8 tahun lalu, mereka mengambil sikap dengan melarang penggunaan kapsul kopi plastik di kantor-kantor pemerintah. Kapsul kecil ini terbuat dari berbagai macam bahan, membuat daur ulang menjadi sulit. Kapsul kopi ini memang bisa menimbulkan banyak masalah, tapi masih disukai oleh banyak orang. Bahkan kapsul ini menjadi sangat populer di Amerika Serikat dan Eropa, menguasai sebagian pasar kopi. Hamburg ingin memberi contoh dengan menunjukkan betapa borosnya kapsul-kapsul ini. Nomor 6, permen karet. Permen karet dilarang di Singapura sejak tahun 1992. Larangan ini diberlakukan untuk mencegah orang-orang menempelkan permen karet di berbagai tempat aneh, seperti pintu kereta bawah tanah, silinder pengunci, dan tombol lift. Namun, ulah para penumpang kereta menjadi pendorong utama bagi pihak berwenang. Larangan ini diberlakukan setelah beberapa insiden permen karet serius di kereta Mass Rapid Transit atau MRT pada akhir tahun 80-an. Beberapa orang yang iseng mengacaukan fungsi kereta MRT dengan menempelkan permen karet pada sensor pintu. Hal ini menyebabkan situasi genting dan mengacaukan layanan kereta.
Itulah alasan permen karet dilarang sepenuhnya. Sebagai catatan, ada permen karet yang diresepkan untuk alasan terapeutik atau perawatan gigi, dan yang ini masih diperbolehkan. Selain itu, jangan salah mengartikan larangan ini. Mengunyah permen karet tidak ilegal di Singapura. Jadi jika datang ke sana sebagai turis, kamu bisa membawa permen karet untuk keperluan pribadi saat bepergian. Tapi jangan menempelkannya di bawah bangku taman yang indah ini ya. Yang akan membuatmu terkena masalah adalah mengimpor dan menjual permen karet. Islandia berada di urutan ke-7 dalam daftar larangan ini. Pada tahun 1924, Reykjavik melarang membawa anjing. Itu bukan karena mereka menyukai kucing, melainkan untuk menghentikan penyebaran cacing pita yang menjijikkan ini. Penyakit ini merupakan masalah serius yang menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Tapi tenang, anjing sudah boleh ke sana sekarang selama mengikuti aturan. Saat ini di Reykjavik, kucing jadi primadona. Mereka ada di mana-mana, berkeliaran di jalanan seolah mereka penguasa tempat itu. Kamu tidak bisa berjalan 2 langkah tanpa melihat seekor anabul yang meminta perhatian. Kucing-kucing di Reykjavik ini sangat populer, sampai punya halaman Facebook sendiri. Orang-orang menyukai mereka dan beberapa bahkan membawa makanan untuk diberikan jika bertemu kucing yang ramah. Dan karena tidak ada banyak ancaman terhadap kucing di Islandia, mereka berkembang pesat. Nomor 8, Filipina. Nah, yang satu ini benar-benar aneh. Menyanyikan lagu My Way di tempat karaoke dilarang di negara ini. Lagu ini telah dikaitkan dengan beberapa akibat yang cukup serius, seperti perkelahian dan bahkan kematian dini seseorang. Tidak ada yang tahu jumlah pasti kasus mematikan yang disebabkan oleh lagu ini, tapi setidaknya ada beberapa insiden dalam 10 tahun terakhir. Lirik lagu ini yang bisa terkesan sedikit arogan dan sombong, tampaknya bisa membuat orang marah ketika dinyanyikan dengan cara yang tidak tepat. Hal ini membuat beberapa tempat karaoke secara tidak resmi melarang lagu tersebut untuk mencegah kekacauan. Nomor 9. Pernahkah kamu dengar tentang hukum metabo di Jepang? Ini soal mengukur lingkar pinggang untuk mengatasi obesitas. Hukum ini diperkenalkan pada tahun 2008. Dan idenya adalah jika perusahaan dan pemerintah daerah tidak memenuhi target, mereka akan dikenai denda finansial. Kementerian Kesehatan percaya kampanye ini akan bantu mencegah berbagai masalah kesehatan. Jadi setiap tahun, mereka yang berusia 40 hingga 75 tahun harus mengukur lingkar pinggang mereka. Para pengusaha dan pemerintah daerah harus memastikan setidaknya 65% warganya berpartisipasi. Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat obesitas di Jepang sebesar 25% pada tahun 2015. Dan jika tidak berhasil, mereka akan dikenai denda. Apakah itu berhasil? Pada tahun 2024, hanya ada 4,5% penduduk yang dilaporkan memiliki masalah berat badan di Jepang. Nomor 10, kita kembali ke Kanada. Kalau kamu memergoki seseorang di sana sedang menghitung uang receh dalam antrean, kamu bisa meledeknya, tentu saja dari segi hukum. Menurut Undang-Undang Mata Uang Kanada, ada batasan jumlah uang receh yang boleh digunakan dalam transaksi, tepatnya 25. Jadi jika seseorang menggunakan 26 koin, kamu bisa membawa mereka ke polisi, ambil uang receh mereka sebagai barang bukti. Ya. Nomor 11, ada negara yang mengatur tentang kondimen di sini. Rupanya, di Prancis, mereka mengurangi kondimen di sekolah-sekolah negeri. Mereka berupaya membuat makanan yang lebih sehat untuk para siswa. Aturannya adalah tidak boleh seenaknya menggunakan mayones, saus tomat, dan vinaigrette. Semua itu harus disajikan sesuai dengan hidangannya. Terakhir, Italia. Di Roma, kamu dilarang memelihara ikan mas di dalam akuarium kecil yang membosankan. Itu dianggap kejam karena ikan-ikan kecil itu butuh aliran oksigen. Ditambah lagi jika menyimpannya di dalam akuarium terlalu lama, mereka bisa buta. Selain itu tidak boleh memberikan ikan mas sebagai hadiah. Ada undang-undang khusus tentang hal ini. Jadi kalau berencana membawa pulang ikan mas dari perjalananmu berikutnya ke Roma, pastikan kamu sudah menyiapkan akuarium mewah untuk mereka. Dan terima kasih sudah menonton ya. Di Mongolia, dinosaurus pernah hidup, dan sekarang jumlah kuda di sana sama banyaknya dengan jumlah manusia dan 10 kali lipat jumlah domba. Ini adalah negara terkosong di dunia. Ibu kotanya telah dipindahkan sebanyak 28 kali dan mereka bahkan memiliki olimpiade sendiri.
Jadi Mongolia terletak di sini, di dataran tinggi Asia Tengah, tepat di sebelah utara Cina. Ini adalah negara ke-19 di dunia berdasarkan luas daratan, tapi hanya memiliki 3 juta orang penduduk lebih sedikit. Jumlah penduduknya seperti penduduk Los Angeles, namun dalam satu negara. Jika kita tidak menghitung Greenland, Mongolia adalah negara dengan kepadatan penduduk terendah. Hanya ada 2 orang per 1,3 km persegi. Amerika Serikat memiliki 37 orang. Itu jika kita hanya menghitung orang. Mongolia memiliki banyak hewan ternak, sekitar 67 juta ekor. 20 kali lebih banyak dari jumlah orang di sana. Setengah dari ternak itu adalah domba. Namun dari semua hewan mereka, yang paling bergengsi adalah kuda. Ada pepatah tradisional yang mengatakan orang Mongol tanpa kuda bagaikan burung tanpa sayap. Dan ini menjelaskan banyak hal. Seseorang yang memiliki banyak kuda dianggap kaya. Namun, jangan bayangkan peternakan besar dengan kandang besar yang penuh dengan kuda. Di Mongolia, memiliki kandang kuda adalah sebuah pengecualian. Kuda-kuda di sana berkeliaran bebas di luar sepanjang tahun. Hampir tidak ada biaya untuk memelihara kuda di sana, karena kuda-kuda itu berkeliaran di luar dan bahkan mencari makan sendiri. Dan alam negara ini pun menyediakan cukup makanan. Musim dingin sangat sulit karena semuanya tertutup salju, tapi kuda dapat memisahkan rumput dari salju. Mereka menjadi lemah pada musim semi karena kekurangan makanan, tapi segera pulih setelah musim dingin berakhir. Sebuah keluarga dapat memiliki kuda suci dalam kawanannya. Kuda ini mengenakan syal biru di lehernya dan hampir tidak pernah ditunggangi. Orang-orang di sana sangat mencintai kuda-kuda mereka dan hubungan yang mesra ini sudah berlangsung berabad-abad lamanya. Ada banyak lagu, cerita, mitos, dan karya seni yang menampilkan kuda. Dalam bahasa Mongolia, ada sekitar 500 kata untuk mendeskripsikan sifat-sifat kuda dan lebih dari 200 kata untuk mendeskripsikan warna dan pola bulunya saja. Kuda juga memiliki makna spiritual. Kuda dipercaya memiliki roh yang dapat membantu pemiliknya, dan mereka juga dipercaya sebagai alat transportasi ke surga, sehingga sering dikorbankan setelah pemiliknya meninggal. Selain hewan peliharaan, negara ini juga menjadi rumah bagi beberapa spesies yang terancam punah. Ditambah lagi di masa lalu, dinosaurus berkeliaran di sana. Penemuan telur dinosaurus pertama kali terjadi di sana. Saat ini dinosaurus tentu saja sudah punah, tapi ada macan tutul salju di Mongolia dan itu juga langka. Jika kamu pergi ke negara ini, kamu harus berhati-hati. Macan tutul salju sangat pendiam sehingga kamu tidak akan mendengar hewan itu mendekatimu. Macan tutul salju tidak mengeluarkan suara saat berjalan. Namun mari kita kembali ke geografi. Iklim di Mongolia bisa sangat keras dan tidak dapat diprediksi. Hanya dalam satu hari, suhu bisa berubah hingga 1,6 derajat Celcius. Negara ini tidak memiliki akses ke badan air yang besar. Itulah sebabnya negara ini sangat kering dan tidak banyak turun hujan. Di bagian selatan Mongolia terdapat bagian dari salah satu gurun terdingin di bumi, Gurun Gobi. Hanya 5% gurun ini yang tertutup pasir, sisanya berupa bebatuan gundul. Gurun ini punya sungai, danau kecil, dan padang rumput, juga emas, batu bara, dan tembaga. Jadi ini bukan gurun yang sangat khas, tapi tetaplah gurun. Awan hujan tidak sampai ke sana karena pegunungan Himalaya yang membuat daerah itu tetap berada dalam bayang-bayang. Gurun ini meluas setiap tahun, karena perubahan iklim tentu saja, juga karena penggundulan hutan dan perubahan tata guna lahan. Seluruh negeri ini cukup kering dengan curah hujan yang sedikit, dan itulah sebabnya penduduknya tidak takut dengan gurun. Ya, gurun ini berpenduduk, ada orang yang tinggal di sana. Mereka adalah pengembara yang sibuk beternak. Pengembara adalah orang yang tidak memiliki rumah yang menetap. Mereka bepergian dengan hewan ternak mereka dari satu tempat ke tempat lain mengikuti musim. Ketika mereka menetap di suatu tempat sebelum perjalanan berikutnya, mereka mendirikan tenda yang disebut yurt. Tenda-tenda ini telah menjadi rumah di Mongolia selama ribuan tahun, dan sungguh menakjubkan bahwa beberapa orang masih tinggal di dalamnya. Kerangka yurt terbuat dari tiang-tiang yang kemudian ditutupi dengan lapisan kain kempa dan kain tahan air. Bangsa Mongol adalah bangsa yang sangat ramah secara keseluruhan, tapi para pengembara berada di tingkat yang berbeda. Mereka jarang menerima tamu, dan mereka selalu siap untuk menyambut seseorang dan memberi mereka susu kuda tradisional. Mereka bahkan tidak punya lonceng di pintu masuk yurt mereka, mengundang para tamu untuk langsung masuk. Tentu saja ada juga orang-orang yang tinggal di kota dan desa dan memiliki rumah yang menetap, dan mereka adalah mayoritas, sekitar 3/4 dari populasi.
Kota terbesar di negara ini adalah ibu kotanya, Ulaanbaatar. Hampir setengah dari populasi negara ini terkonsentrasi di sana, hanya di satu kota. Meskipun kota ini adalah ibu kota terdingin di dunia. Suhu rata-rata tahunan di sana adalah 0 derajat Celcius. Suhu rata-rata di Washington DC adalah 16 derajat dan 6 derajat di Ottawa. Ketika pertama kali didirikan pada abad ke-17, kota ini terletak sekitar 290 km di barat daya tempat yang sekarang. Kemudian kota ini berpindah-pindah sebanyak 28 kali hingga akhirnya menetap di lokasi yang sekarang. Kenapa? Saat itu sebagian besar penduduknya adalah pengembara, jadi ibu kotanya pun berpindah-pindah. Tergantung pada musim, padang rumput, persediaan air, dan banyak faktor lainnya. Kota ini berpindah-pindah bersama penduduknya. Sekarang, kota ini sudah besar dan menetap, jadi mungkin tidak akan pindah lagi, tapi siapa yang tahu? Oh iya, aku belum memberitahumu tentang Olimpiade Mongolia. Acara ini disebut Festival Naadam, festival tahunan yang diadakan di tengah musim panas dan ditonton oleh sebagian besar orang Mongolia. Meski bentuknya beragam, festival ini telah ada selama berabad-abad. Secara lokal, festival ini disebut 3 permainan pria, dan orang-orang berkompetisi dalam 3 keterampilan yang secara tradisional dianggap sebagai 3 keterampilan jantan. Jadi apa saja 3 permainan itu? Gulat Mongolia, pacuan kuda, dan panahan. Awalnya hanya pria yang berkompetisi, tapi baru-baru ini wanita mulai berpartisipasi dalam panahan dan pacuan kuda. Gulat Mongolia adalah gaya gulat rakyat yang telah ada selama ribuan tahun. Penggambarannya dapat dilihat di banyak lempengan kuno yang ditemukan di daerah tersebut. Saat ini gulat adalah olahraga paling populer di negara ini, dan Mongolia juga menjadi tuan rumah berbagai turnamen internasional. Jadi tentu saja ada bagian gulat di festival ini, dan itu adalah pertandingan pertama. Peraturannya cukup sederhana, siapapun yang menyentuh tanah dengan apapun selain kaki akan kalah. Tidak ada kelas berat, tidak ada batasan usia atau waktu. Dibutuhkan waktu selama yang dibutuhkan untuk menang. Namun mereka melakukannya dengan anggun. Kesopanan dalam bertanding itu penting. Misalnya jika pakaian lawannya kusut, peserta yang lain harus berhenti dan membantu menyelesaikan masalah tersebut. Meskipun itu berarti kehilangan kesempatan bagus untuk menang. Di akhir pertandingan, ketika salah satu peserta dikalahkan, pemenang akan memberikan bantuan dan membantunya untuk bangkit. Permainan dimulai dengan 512 atau 1024 peserta yang bergulat secara berpasangan. Setiap peserta yang kalah akan tersingkir. Permainannya berlangsung selama 9 atau 10 ronde, tergantung pada jumlah peserta awal sampai ada pemenang. Lalu ada pacuan kuda. Ini adalah acara jarak jauh lintas alam antara 16 hingga 27 km, tergantung pada usia kuda. Hingga 1000 kuda dari seluruh Mongolia dapat berpartisipasi dalam kompetisi ini. Dalam memanah, orang-orang berkompetisi dalam tim yang terdiri dari 10 orang. Setiap pemanah mengenakan pakaian tradisional dan memiliki 4 anak panah untuk ditembakkan ke dinding yang terbuat dari anyaman atau silinder kayu. Hantam 1 anak panah ke dinding dan kamu akan mendapatkan poin. Dan tim yang mendapatkan poin lebih banyak akan menang. Ketika kamu memikirkan Norwegia, hal-hal yang terlintas dalam pikiranmu adalah matahari yang tidak pernah terbenam di musim panas, alam yang luar biasa, dan fakta bahwa Norwegia adalah salah satu negara paling bahagia di dunia. Bahkan beruang putih yang bebas berkeliaran di alam liar. Kurasa mereka juga bahagia kan? Sudah merencanakan perjalananmu ke negara impian ini? Jangan terburu-buru, kamu harus memeriksa kembali anggaranmu. Bahan bakar di sana 10-15% lebih mahal daripada di negara-negara Eropa Barat lainnya. Makan di kafe untuk 1 orang akan menelan biaya setidaknya $30. Ditambah lagi, anggaplah dirimu beruntung jika kamu bisa menemukan hotel dengan harga $100 per malam. Jika kamu mengetik negara termahal di dunia di Google, kamu akan melihat daftar ini. Swiss yang sangat mahal, Amerika Serikat, pernah ke sana, udah tahu. Luxembourg juga tidak mengejutkan, dan kemudian tiba-tiba kamu melihat Norwegia. Asal tahu aja, sebuah keluarga beranggotakan 4 orang membutuhkan lebih dari $4.000 per bulan untuk hidup di Norwegia. Dan itu belum termasuk biaya sewa. Para ahli mengatakan Norwegia sekitar 7% lebih mahal daripada Amerika Serikat.
Norwegia sedikit aneh, biasanya negara-negara terkaya memiliki mata uang nasional yang lebih kuat dari dolar Amerika. Ambil contoh, franc Swiss misalnya, atau dinar Kuwait yang secara harfiah adalah bos dalam hal mata uang. Misalnya, 1 dinar Kuwait dapat membuatmu mendapatkan 3,25 dolar Amerika Serikat. Disinilah ketidaksesuaiannya. Kron Norwegia atau krona dijuluki sebagai mata uang terlemah di dunia barat. Gimana bisa? Dalam dunia liar mata uang global, krona dulunya adalah pemain tangguh yang dikenal karena pergerakan uang yang cerdas. Tapi secara mengejutkan, sekarang krona menjadi mata uang terlemah di dunia barat, mengalami penurunan besar dalam 1 dekade terakhir. Krona telah jatuh terhadap dolar Amerika Serikat dan euro, menyebabkan kekhawatiran bagi bank sentral dan orang-orang yang memiliki uang di seluruh dunia. Roller coaster harga minyak adalah faktor utama dalam perjuangan krona karena Norwegia sangat bergantung pada ekspor minyak. Tapi meskipun harga minyak relatif tinggi, krona secara historis tetap lemah terhadap mata uang utama. Krona Norwegia yang lemah juga mempengaruhi kehidupan sehari-hari dengan kenaikan harga di hampir semua hal karena impor yang besar. Inflasi meningkat yang menyebabkan kenaikan suku bunga oleh Norges Bank. Suku bunga yang tinggi merugikan pasar perumahan dan membuat hidup lebih mahal bagi warga Norwegia. Jadi, salah satu alasan mengapa Norwegia sangat mahal mungkin karena mata uang nasionalnya yang lemah. Apalagi yang istimewa dari Norwegia? Iklim tentu saja. Mungkin sulit membayangkan sebuah negara yang sangat dingin bisa menjadi kaya raya. Ini adalah gambaran yang biasa kita lihat di media sosial dengan geotek Dubai, Arab Saudi, atau bahkan Kuwait. Dan masuk akal jika kita berpikir bahwa semua kekayaan itu ada di suatu tempat di selatan karena tempat-tempat ini memiliki ekonomi berbasis minyak yang kuat dan mata uang yang sangat kuat. Tapi pada kenyataannya, ekonomi yang lebih baik di selatan adalah tren saat ini. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa negara-negara dingin tampak meraup banyak uang, sementara negara-negara panas hanya nongkrong saja? Ternyata mereka yang tinggal di daerah beriklim dingin harus bekerja keras untuk bertahan hidup di musim dingin. Pikirin deh untuk membangun tempat berlindung, menimbun makanan, dan menjaga agar api tetap menyala. Sementara itu, mereka yang berjemur di bawah sinar matahari sedikit lebih mudah dengan berburu dan mencari makan sepanjang tahun. Teori ini bahkan berlaku di negeri bawahnya, Sydney dan Melbourne, yang merupakan kota teratas dalam hal kekayaan di Australia, juga merupakan kota terdingin, sementara Darwin, kota terhangat, tertinggal di belakang. Beberapa orang mungkin berpendapat teori ini tidak berlaku ketika kita melihat peradaban kuno atau tempat modern seperti Singapura yang beriklim tropis. Tapi zaman berubah, begitu pula dengan cara menghasilkan kekayaan. Dulu semuanya tentang pertanian, tetapi sekarang lebih tentang industri dan inovasi. Jadi Norwegia mungkin terlihat sudah ditakdirkan untuk menjadi kaya secara historis dan geografis. Tapi sebenarnya tidak sepenuhnya demikian. Norwegia pernah mengalami banyak kesulitan. Dahulu Norwegia menghadapi masa-masa sulit dengan musim dingin yang keras dan geografi yang rumit. Mereka bahkan pernah mengalami kelaparan yang mendorong keluarga-keluarga untuk mencari kehidupan yang lebih baik di Amerika Serikat. Jadi gimana Norwegia berubah dari negara miskin menjadi kaya? Minyak dan gas memainkan peran besar. Negara ini kecil tetapi memiliki sekitar 0,31% dari seluruh cadangan minyak di dunia. Tapi di Norwegia ada lebih banyak cerita daripada sekedar emas hitam. Sebagai contoh, cadangan minyak terbesar tidak berada di negara Arab, melainkan di Venezuela yang mengklaim hingga 20% dari emas cair dunia. Tapi ekonomi Venezuela masih jauh dari stabil, jadi ini bukan hanya tentang minyak. Meskipun kalah dalam hal luas hutan dari negara-negara Eropa lainnya, Norwegia merupakan produsen kayu yang tak tertandingi pada zaman pelayaran. Berkat jalur fjord yang strategis, kayu dari hutan pedalamannya dapat dengan cepat mencapai pabrik-pabrik di tepi fjord dan pasar global. Ketika jalur kereta api membuka potensi hutan yang lebih besar di negara-negara lain setelah abad ke-19, Norwegia menjadi raja kayu di Eropa yang didukung oleh armada kapal dagang kelas dunia pada abad ke-20.
Kekayaan kayu Norwegia ditambah dengan norma-norma masyarakat kooperatif awal mendorong pertumbuhan di beberapa sektor dari pertanian hingga perikanan dan perbankan. Meskipun dicap miskin pada abad ke-19, PDB per kapita Norwegia mengalahkan negara-negara Eropa Timur dan Selatan. Kejayaan negara ini terus berlanjut setelah penemuan cadangan minyaknya. Norwegia adalah negara yang unik dengan populasi yang kecil tapi memiliki tanah yang luas. Meskipun luas, negara Nordik tersebar dan dianggap sebagai salah satu negara yang paling luas di dunia. Sebagian besar wilayah utara membentang di luar lingkaran Arktik, menawarkan bentang alam yang keras dengan lapisan tanah tipis yang menutupi batuan dasar. Medan yang sulit di Norwegia, penuh dengan pegunungan dan dengan musim tanam yang pendek, membatasi lahan subur hanya 2,2%, mirip dengan Yaman. Lahan subur yang tersebar di lembah-lembah kecil membuat pertanian yang luas menjadi tidak praktis, sangat berbeda dengan pertanian yang efisien di Amerika Serikat. Dengan luasnya daratan dan garis pantai, tapi jumlah penduduk yang sedikit, Norwegia menghasilkan banyak uang dari sumber dayanya. Ditambah lagi, alam Norwegia sangat baik kepada Norwegia dengan daerah penangkapan ikan yang kaya, tenaga air dari sungai, dan tenaga listrik dari air dingin. Kemudian datanglah hal kecil yang disebut minyak. Pada akhir tahun 50-an, terjadi penemuan besar yang mengubah segalanya bagi perekonomian Norwegia. Maju cepat ke masa kini, kegiatan perminyakan telah menjadi pengubah besar bagi Norwegia, mendorong pertumbuhan ekonominya dan mendanai kesejahteraan negaranya. Tapi Norwegia tidak hanya duduk diam dan melihat uang mengalir masuk, mereka membuat langkah cerdas seperti menciptakan dana kekayaan negara untuk mengelola kekayaan minyak mereka untuk jangka panjang. Dana ini menghasilkan banyak uang yang saat ini mencapai 1,7 miliar krona Norwegia atau lebih dari 160 juta dolar Amerika Serikat. Norwegia menggunakan bunga dari dana ini untuk meningkatkan anggaran tahunannya, memastikan layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan terbaik bagi warganya. Dan inilah yang menarik, Norwegia tidak berpuas diri, mereka berinvestasi dalam teknologi berkelanjutan seperti tenaga angin lepas pantai untuk mengamankan masa depan yang cerah di luar minyak dan gas. Norwegia mungkin mahal tapi tidak bisa bersaing dengan tempat termahal di dunia untuk hidup, yakni Monaco. Hampir 4 kali lebih mahal dari rata-rata global, jadi jika kamu ingin bergaul dengan orang kaya dan terkenal, tidak perlu mencari tempat lain selain Monaco. Dengan harga properti yang melonjak hingga rata-rata lebih dari 50.000 dolar per meter persegi pada tahun 2022, tidak heran negara kecil ini menjadi magnet bagi kaum hartawan. Tapi ada satu tempat yang sangat mahal bagi turis, dan aku tidak sedang membicarakan jebakan turis ya. Baik Oslo maupun Monaco tidak dapat mengalahkan harga di... Luangkan waktu sejenak untuk menebak-nebak. Siap? Selamat datang di Ashgabat, ibu kota Turkmenistan. Harga 1 galon susu di sini mencapai 15 dolar Amerika Serikat, sementara paket langganan internet standar akan membuatmu mengeluarkan uang sebesar 186 dolar Amerika Serikat per bulan. Tenang, kamu nggak miskin kok, ini hanya masalah ekonomi. Alasan harga-harga ini sederhana, nilai tukar mata uang nasional Turkmenistan terhadap dolar tetap dan tidak pernah berubah. 1 dolar sama dengan 3,5 manat dan itu sudah berlaku sejak tahun 1985. Harga-harga lokal dalam mata uang lokal naik karena inflasi sehingga tidak sebanding dengan harga dalam dolar. Nilai tukarnya tidak pernah berubah. Jadi jika kamu tinggal di sana, harga-harga seperti itu tampaknya tidak luar biasa. Tetapi kalau kamu datang dengan dolar, kamu akan mengalami perjalanan yang mahal. Semuanya berawal dari Home Insurance Building yang dibangun pada 1885 di Chicago. Hanya sebuah gedung 10 lantai, namun merupakan sebuah revolusi pada saat itu. Dan itulah awal dari era pencakar langit. Gedung ini dibangun dengan metode revolusioner. Gedung ini punya kerangka bagian dalam yang terbuat dari baja yang memungkinkan dindingnya menjadi lebih tipis dan seluruh strukturnya lebih tinggi dari sebelumnya. Gedung ini berdiri hingga 1931 ketika dihancurkan untuk membangun Bank of America yang masih berdiri hingga saat ini. Pada tahun yang sama, pembangunan Empire State Building di New York selesai. Empire State Building setinggi 10 Home Insurance Building yang ditumpuk.
Itu adalah kemajuan konstruksi yang dibuat umat manusia hanya dalam waktu 46 tahun. Empire State menjadi bangunan tertinggi di dunia dan mempertahankan status tersebut selama 39 tahun. Kini, setelah lebih dari setengah abad, Empire State Building berada di peringkat 53 dalam daftar bangunan tertinggi. Umat manusia telah naik jauh lebih tinggi. Gedung tertinggi di dunia saat ini adalah Burj Khalifa yang terletak di Dubai, Uni Emirat Arab. Tingginya 828 meter, lebih tinggi dari 2 gedung Empire State yang ditumpuk. Meskipun gedung pencakar langit dimulai di Amerika Serikat, gedung pencakar langit menjadi sangat populer di Asia. Sebagai gambaran, sekitar 80% gedung pencakar langit yang ada di dunia berada di Asia. Dan secara keseluruhan, benua ini punya lebih dari 7.500 gedung pencakar langit. Negara dengan gedung pencakar langit terbanyak adalah Tiongkok, dengan hampir 3.000 gedung pencakar langit. Kenapa mereka sangat menyukai gedung pencakar langit? Asia punya populasi terbesar di dunia dan ekonomi mereka sedang berkembang pesat. Jadi, membangun gedung tinggi adalah solusi yang tepat untuk menampung sebanyak mungkin orang di kota-kota mereka. Namun, mendekati populasi Tiongkok, ada juga India yang punya populasi yang hampir sama. Namun, mereka punya gedung pencakar langit 10 kali lebih sedikit, dengan jumlah lebih dari 200 gedung, dan sebagian besar berlokasi di Mumbai. Jadi kenapa India nggak membangun gedung pencakar langit kalau itu adalah cara yang bagus untuk mengakomodasi orang-orang? Ternyata, negara ini mengatur secara ketat pembangunannya dengan alasan kesehatan dan keselamatan. Ada teori perkotaan yang cukup populer bahwa bangunan besar yang menampung banyak orang akan menyebabkan kepadatan penduduk yang lebih tinggi, lebih banyak anonimitas di kota, dan keamanan yang lebih rendah di wilayah tersebut. Jadi, India mencoba menghindarinya dengan membangun lebih rendah. Masalahnya, ketika sebuah kota nggak bisa menampung semua orang yang ingin tinggal di sana, kota-kota tersebut mulai tumbuh secara horizontal. Satu hal lagi, tanah dan apartemen sangat mahal karena kelangkaannya, sehingga hanya sedikit orang yang mampu membelinya. Karenanya, baru-baru ini India mulai melonggarkan pembatasan dan secara perlahan mengizinkan pembangunan gedung tinggi. Sebanyak 34 gedung pencakar langit kini sedang dibangun. Tahu nggak tempat lain di dunia yang juga menolak pembangunan gedung pencakar langit? Eropa. New York sendiri punya lebih banyak gedung pencakar langit dibandingkan seluruh Eropa. Hanya ada 250 gedung pencakar langit di Eropa, dan setengahnya hanya ada di 3 kota. Eropa punya alasan yang sangat berbeda untuk menolak gedung-gedung tinggi. Sejarah gedung pencakar langit dimulai lebih dari 100 tahun yang lalu di Amerika Serikat pada abad ke-20. Amerika Serikat adalah negara yang cukup muda dan kota-kota masih dibangun dari nol. Ada banyak lahan yang tersedia. Ketika Amerika Serikat sedang dibangun, banyak kota di Eropa telah berdiri selama puluhan abad. Nggak ada lagi ruang untuk konstruksi, dan nggak ada yang ingin merobohkan Koloseum dan membangun gedung pencakar langit yang mewah di sana. Nggak ada alasan praktis juga untuk mengubahnya. Kekuatan pendorong gedung pencakar langit di Asia dan Amerika adalah populasi kota yang berkembang pesat. Selain itu, orang Eropa juga sangat protektif terhadap cakrawala kota mereka. Kisah ini terjadi di Brussel, ibu kota Belgia, yang bahkan mendapat istilah Bruselisasi. Pada 1960-an, gak ada peraturan zonasi, dan beberapa bangunan di Brussel dihancurkan agar memberi ruang bagi bangunan yang lebih modern untuk mengembangkan distrik bisnis. Pembangunan yang gak terkendali pun dimulai, dan bangunan-bangunan modern dibangun di sembarang tempat di sekitar Brussel. Bangunan-bangunan tersebut gak punya nilai budaya atau sejarah, dan sama sekali gak sesuai dengan arsitektur kota, sehingga mengacaukan citra kota. Banyak arsitek dan masyarakat protes, dan undang-undang baru pun diberlakukan yang membatasi pembongkaran bangunan-bangunan yang punya nilai historis dan mengendalikan pembangunannya. Negara-negara Eropa lainnya belajar dari kesalahan Belgia. Penduduk di seluruh Eropa masih nggak suka bangunan modern. Banyak kota mengadopsi peraturan zonasi, dan membangun gedung pencakar langit kaca yang mewah di Eropa tidaklah mudah. Namun, kota-kota dengan pusat keuangan besar seperti London, Frankfurt, atau Istanbul butuh ruang komersial.
Jadi, di beberapa kota, ada beberapa gedung pencakar langit di suatu tempat di luar pusat bersejarah, membentuk distrik pencakar langit yang terpisah. Roma, ibu kota Italia, dan salah satu kota tertua di dunia, menolak gedung pencakar langit sepenuhnya, dengan menyatakan gak ada gedung pencakar langit yang akan muncul di sana. Selain itu, pernah merhatiin gak sebagian besar gedung pencakar langit terbuat dari kaca? Ternyata, itu bukan pilihan yang sembarangan, dan ada beberapa alasan untuk memilih kaca dalam konstruksinya. Yang pertama, kaca bisa ditekan dalam berbagai bentuk. Jadi, gedung pencakar langit nggak lagi hanya menjadi menara vertikal yang membosankan seperti sebelumnya, tapi punya desain mewah seperti yang ada di seluruh dunia sekarang. Alasan kedua, kaca adalah bahan yang tipis. Dindingnya lebih tipis dan lantainya lebih besar, memberikan lebih banyak ruang dalam, nggak seperti pada masa sebelum adanya home insurance building. Kaca juga cukup ringan. Kaca mengurangi kebutuhan listrik di dalam gedung, sehingga sangat hemat biaya. Terlebih lagi, kaca tahan terhadap suhu dan karena itu tahan terhadap cuaca. Dan akhirnya, kaca terlihat berkelas, mewah, dan modern. Jadi, secara teoritis, gedung pencakar langit memaksimalkan ruang kota, menampung lebih banyak orang, dan mengurangi penggunaan energi. Dalam praktiknya, semuanya sedikit kurang efisien. Gedung pencakar langit punya lebih banyak ruang di antaranya daripada gedung-gedung yang lebih rendah, sehingga itu berarti lebih banyak lahan yang digunakan daripada yang kita bayangkan. Selain itu, sekitar 40% dari ruang lantai gedung pencakar langit nggak terakomodasi, karena digunakan untuk poros lift dan pintu keluar darurat. Setiap lantai tambahan menambah ruang lantai yang lebih sedikit dari yang sebelumnya. Mengenai energi, gedung pencakar langit masih butuh banyak energi panas dan dingin, dan kita nggak boleh melupakan energi yang digunakan lift. Oke, yuk cari tahu negara mana saja yang punya gedung pencakar langit terbanyak di dunia. Aku akan memberikan 15 teratas per September 2022. Jadi, nomor 15 adalah Panama dengan 66 gedung. Nomor 14 dengan 67 gedung adalah Turki. Peringkat ke-13 ditempati Singapura. Mereka punya 95 gedung. Lalu India dengan 112 gedung. Beberapa di antaranya dibangun dalam beberapa tahun terakhir, jadi ini adalah lompatan besar. Selanjutnya, 122 gedung Filipina. Thailand masuk dalam 10 besar dengan 125 gedung. Kanada sedikit di atasnya dengan 126 gedung. Peringkat ke-8 ditempati oleh Indonesia dengan 129 gedung. Australia adalah rumah bagi 141 gedung pencakar langit dan menempati posisi ke-7. Naik satu tingkat, ada 266 gedung, dan itu adalah Malaysia. Jepang mengalahkannya dengan selisih hanya 5 angka dan masuk ke posisi 5 besar. Nomor 4, gak mengherankan, adalah negara Asia lainnya, Korea Selatan, dengan 276 gedung. Uni Emirat Arab masuk ke dalam 3 besar dengan 314 gedung. Sekarang kalau kamu memperhatikan, kamu pasti tahu 2 negara dengan jumlah gedung pencakar langit terbanyak. Ya, tempat kedua ditempati oleh Bapak Pencakar Langit, Amerika Serikat. Mereka punya 859 gedung. Itu adalah lompatan besar dari posisi ketiga. Tapi ada yang lebih besar lagi nih. Dengan 2.976 gedung, posisi pertama ditempati oleh Tiongkok. 9 negara dalam 15 besar berasal dari Asia, 3 negara dari Amerika, 1 dari Timur Tengah, 1 dari Eropa, dan 1 dari Australia. Aku yakin kamu pernah mendengar tentang segitiga Bermuda yang terkenal itu. Namun ada saudaranya yang kurang dikenal yang bisa jadi lebih meresahkan daripada saudara kandungnya. Segitiga Bridgewater yang terletak di Massachusetts adalah titik aktivitas paranormal yang kecil namun intens. Ahli kriptozoologi Loren Coleman menciptakan istilah ini pada tahun 1983 untuk menggambarkan area seluas 520 km persegi yang meliputi titik-titik menakutkan di Abington, Rehoboth, dan Freetown.
Di dalam perbatasannya terdapat banyak kota, termasuk Bridgewater yang menjadi asal muasal namanya. Bagi mereka yang cukup berani untuk menjelajah, bahkan tersedia buku panduan yang merinci situs-situs paling menyeramkan di wilayah ini. Kamu dapat memulai perjalananmu dengan mengunjungi Gua Raja Philip di Norton. Menurut legenda, pemimpin Wampanoag, Metacomet alias Raja Philip, pernah bersembunyi di sana selama pemberontakan epiknya melawan Inggris pada tahun 1600-an. Dan sekarang, beberapa orang pemberani bersumpah bahwa mereka telah melihat cahaya hantu dan mendengar genderang hantu di dalam gua. Tapi jika berburu hantu bukan minatmu, mungkin kamu ingin mengunjungi Rawa Hokomok di Bridgewater Triangle. Orang-orang mengklaim telah melihat segala sesuatu mulai dari Bigfoot hingga burung dan ular raksasa di sekitar danau. Ada juga rumor tentang api hantu dan cahaya hantu yang akan membuatmu tetap waspada. Ini seperti pesta paranormal. Dan jika kamu lebih menyukai kisah menyeramkan di dunia nyata, kamu harus mampir ke Solitude Stone di Bridgewater. Terselip di tepi sungai Nankateset, batu ini memiliki kisah angker yang berasal dari tahun 1800-an. Seorang pendeta setempat mengukir puisi misterius di atasnya, dan selama bertahun-tahun, batu ini telah menjadi tempat favorit para pemburu hantu dan penggemar sejarah. Terletak di Australia, Monte Cristo Homestead mungkin tampak seperti rumah Australia yang menawan dari luar, tapi penampilan bisa menipu. Di balik pintunya yang tertutup, terdapat kisah menyeramkan yang membuatnya terkenal sebagai rumah paling berhantu di Australia. Awalnya rumah ini dimiliki oleh Christopher Crowley yang memperoleh kekayaannya dari Railway Hotel di June. Peristiwa-peristiwa kelam terjadi di dalam tembok Wisma Monte Cristo. Keluarga Crowley tinggal di rumah bergaya Victoria yang bertengger di atas bukit yang menghadap ke kota. Tragedi melanda dengan meninggalnya Christopher pada tahun 1910 dan istrinya Elizabeth pada tahun 1933. Setelah kepergian keluarga tersebut pada tahun 1948, rumah tersebut menjadi rusak dan ditinggalkan begitu saja. Keluarga Ryan kemudian membeli wisma tersebut dan berusaha merestorasinya. Namun ternyata mereka tidak sendirian. Kejadian-kejadian aneh seperti perilaku hewan yang tidak biasa dan penampakan cahaya misterius serta sosok hantu membuat keluarga Ryan percaya bahwa rumah itu berhantu. Menurut legenda, setidaknya ada 10 arwah yang berkeliaran di lorong-lorong Monte Cristo Homestead. Kamu dapat memilih dari berbagai hantu di rumah berhantu ini. Anak kecil yang dijatuhkan oleh perawat dari tangga, pembantu yang jatuh dari balkon, atau anak laki-laki penjaga kandang kuda yang secara tragis meninggal dalam kebakaran. Arwah yang paling aktif adalah anak laki-laki sang penjaga yang ditemukan dirantai di samping ibunya yang telah meninggal dan tetap dirantai selama 4 dekade. Saat ini, rumah ini berfungsi sebagai penginapan, menyediakan makan malam dan tur hantu yang merinci sejarah kelamnya. Para tamu yang lebih berani dapat memilih untuk bermalam di kediaman yang menyeramkan ini. Berlokasi di kota kuno San Francisville, dekat New Orleans, Myrtles Plantation adalah rumah bersejarah dengan beranda sepanjang 38 meter dan serambi megah yang dihiasi lampu kristal Prancis yang megah. Rumah ini memiliki masa lalu yang kelam, dengan 10 orang telah kehilangan nyawa mereka dalam lindungan temboknya. Akibatnya, ada banyak laporan penampakan hantu, termasuk Chloe yang terkenal. Sosok misterius yang mengenakan turban hijau yang menghantui pengunjung di kamarnya. Hantu lain yang dilaporkan termasuk seorang gadis muda yang mengintip melalui jendela, seorang anak kecil yang loncat-loncat di tempat tidur, seorang tentara, pendeta voodoo, dan hantu pemilik sebelumnya. Terlepas dari reputasinya sebagai rumah paling berhantu di Amerika, Myrtles Plantation, seperti halnya Monte Cristo Homestead, kini beroperasi sebagai penginapan yang menawan dengan 21 akomodasi. Pengunjung dapat mengikuti tur hantu di siang hari atau memilih tur malam yang lebih populer dan menegangkan. Selain itu, restoran di properti ini menawarkan hidangan lokal yang segar untuk para tamu. Awalnya dibangun pada tahun 1824, gedung opera berbentuk tapal kuda bergaya Italia di San Juan, Puerto Rico telah menjadi bagian penting dari lanskap budaya kota ini selama lebih dari 1 abad. Terlepas dari rumor tentang kejadian paranormal, Teatro Tapia wajib dikunjungi karena keindahan arsitekturnya yang khas.
Menurut legenda setempat, teater ini dihantui oleh 2 sosok hantu. Salah satunya adalah seorang wanita bergaun merah yang muncul di bilik 105 lalu menghilang. Sementara yang lainnya adalah seorang aktris yang secara tragis terjatuh di atas panggung pada tahun 1800-an. Dan konon tampil di hadapan penonton yang tidak terlihat lalu menghilang. Kabarnya, hantunya berkeliaran di teater. Sesekali bernyanyi di atas panggung dan membanting pintu di belakang panggung. Meskipun kisah-kisah hantu ini tidak dapat dikonfirmasi, sejarah teater selama 200 tahun menyisakan ruang untuk berspekulasi. Kastil Good Hope adalah bangunan tertua di Afrika Selatan. Dibangun antara tahun 1666 hingga 1679 oleh para tentara, pelaut, dan kerabat-kerabat mereka. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi orang-orang yang tinggal di sana. Namun ternyata, tempat ini menjadi tempat yang menakutkan bagi setiap orang yang mengunjunginya. Kamu mungkin mengatakan bahwa itu semua hanyalah imajinasi yang nyata dan tidak ada yang gaib tentang tempat ini. Tapi inilah kenyataannya. Banyak orang yang mengaku mendengar suara-suara dan langkah-langkah di penjara bawah tanah ini. Ditambah lagi, lonceng di menara lonceng dikatakan kadang-kadang berbunyi. Namun, tidak mungkin lonceng tersebut berbunyi, karena menara ini sudah dibatu beberapa abad yang lalu. Namun, ada sebuah legenda yang menjelaskan bunyi yang menakutkan itu. Mereka mengatakan bahwa seorang prajurit mengakhiri hidupnya di sana, dan itu pasti hantunya yang membunyikan lonceng. Tapi tunggu, ini akan menjadi lebih menyeramkan lagi. Ada anjing hitam hantu yang suka menakut-nakuti orang. Pria tinggi bercahaya yang melompat dari tembok ke tembok, dan bahkan seorang wanita dari abad ke-18 yang masih berperan sebagai tuan rumah bagi tamu-tamu penting. Saat ini, kastil ini menjadi museum militer dan tempat untuk upacara tradisional. Tempat ini penuh dengan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Dikenal sebagai raksasa lembah Loire, kastil Prancis ini sangat mengesankan. Kastil ini memiliki 7 lantai, 204 kamar, banyak galeri lukisan, dan bahkan gedung opera yang dapat menampung 200 orang. Awalnya dibangun sebagai benteng pada abad ke-11. Kastil ini bahkan pernah dikunjungi oleh kerajaan. Namun disinilah hal yang benar-benar menarik. Rupanya tempat ini dihantui oleh Green Lady alias La Dame Verte. Dia dikatakan sebagai anak kesayangan Raja Charles ke-7 dan kisahnya berakhir tragis pada abad ke-15 ketika suaminya membunuhnya karena berselingkuh. Banyak orang mengklaim bahwa mereka telah melihat sosok hantunya di menara kapel, mengenakan gaun hijau khasnya dengan mata cekung yang menyeramkan dan hidung yang hilang. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa mereka pernah mendengar ratapannya di seluruh kastil. Sekarang, kastil ini telah berubah menjadi hotel megah yang mengadakan acara-acara keren seperti pasar. Namun, jika kamu cukup berani untuk bermalam di sana, kamar-kamar di sana sangat mewah. Masuklah ke dalam Ancient Ram Inn, tempat di mana kegelapan mengintai di setiap sudutnya, dan roh-roh masa lalu tidak pernah benar-benar beristirahat. Bisikan-bisikan bergema di seluruh lorong, diiringi suara langkah kaki di kejauhan, dan rasa dingin yang tak dapat dijelaskan dari jari-jari yang menyentuh kulitmu. Bayangan menari di bawah kerlip cahaya lilin, menciptakan bentuk-bentuk menakutkan di dinding kuno yang dihiasi simbol-simbol menyeramkan dari masa lalu yang terlupakan. Saat kamu menjelajah lebih dalam ke penginapan, suhu udara akan turun secara dramatis, membuatmu merasa sangat kedinginan hingga tidak ada lapisan pakaian manapun yang bisa menghangatkan. Penampakan hantu yang berkeliaran di koridor dikatakan sebagai jiwa-jiwa tersesat yang ingin membalas dendam atau tidak bisa pindah ke alam berikutnya. Di ruang uskup yang paling angker di antara semuanya, suasana mencekam itu terasa mencekik, seolah-olah dinding-dindingnya jatuh menimpamu. Namun, terlepas dari rasa takut dan ngeri yang luar biasa yang menyelimuti penginapan ini, ada juga yang tertarik pada kegelapannya, seperti ngengat pada nyala api. Mereka mencari sensasi bertemu dengan hal yang tidak diketahui dan merasakan kehadiran makhluk gaib secara dekat dan personal. Di India, sebelum seseorang menikah, mereka akan mengalami masa-masa dalam tanda kutip diintip. Terkadang bahkan tanpa mereka sadari, ada badan detektif pranikah di India yang menyediakan layanan penyelidik swasta.
Ada juga pemeriksa ludah. Mereka yang juga dikenal sebagai pendeteksi gangguan, menangkap dan mendenda warga yang membuang sampah atau meludah sembarangan di tempat umum. Satu profesi lain yang kemungkinan tidak bisa kamu temui di tempat lain adalah pembersih telinga. Proses mengeluarkan kotoran telinga membutuhkan sejumlah alat tradisional. Mereka tidak menggunakan cotton bud seperti yang biasa kita pakai. Alat mereka terdiri dari jarum baja, kapas, dan pinset. Ngeri! Pembersih telinga menggulung kapas di sekitar jarum baja sehingga terlihat mirip cotton bud. Lalu, telinga pelanggannya dibersihkan. Para pembersih telinga dapat ditemukan di tempat-tempat di pusat kota, di sekitar monumen, atau di pasar lokal. Saat ini, profesi mereka tergolong langka dan eksotis di India, meski dulunya sangat umum. Di sini, impianmu untuk meluncur di perosotan air dengan digaji mungkin bisa menjadi kenyataan. Profesi ini disebut penguji perosotan air, dan mereka ini harus mengecek apakah perosotan yang dicobanya aman dan seru. Biasanya, mereka bekerja di berbagai hotel dan menghabiskan sebagian besar waktunya di pesawat untuk bepergian dari satu resor ke resor lainnya. Ada satu desa yang warganya tidak memasang kunci di pintu. Tak satupun rumah punya kunci di sana. Bahkan, toilet umumnya tidak dilengkapi kunci ataupun pintu, cuma ada tirai. Waduh, mungkin kedengarannya agak mengkhawatirkan, tapi nyatanya ini adalah salah satu tempat teraman di India. Warga setempat cuma menyandarkan tongkat kayu ke pintu untuk mengusir anjing liar agar tidak masuk rumah. Satu-satunya kantor polisi yang ada di sana baru dibuka pada tahun 2015 dan masih belum ada laporan apa-apa. Bahkan bank di sana tidak punya kunci dan secara resmi menjadi satu-satunya bank di dunia yang tidak pernah dikunci. Saat penduduk setempat keluar kota, mereka tidak meminta tetangga untuk menjaga rumah mereka dan tidak takut meninggalkan barang berharga, uang, dan perhiasan tanpa repot-repot disembunyikan. Hidangan vegetarian lumayan populer di India. Antara 15-30% populasi warga India adalah vegetarian. Beberapa orang cenderung hanya makan ikan dan tidak pernah makan hewan darat. Banyak jaringan makanan besar yang terkenal akan kelezatan hidangan dagingnya, bahkan menyediakan menu vegetarian baru khusus untuk India. Peralatan makan tidak terlalu penting bagi banyak masakan tradisional India. Menurut orang-orang di sana, kari yang menggugah selera akan terasa makin enak kalau dimakan pakai tangan. Mungkin perbedaannya sama seperti saat kita makan nasi padang memakai sendok dan memakai tangan. Jadi lapar. India juga punya banyak hidangan tradisional yang aneh, tapi ada satu makanan bernama... Oke, tolong baca sendiri saja ya. Sip, makanan ini terbuat dari kentang, bahan yang lumayan umum di makanan India. Bagian eksotisnya adalah kentang yang dipakai di hidangan ini sudah super tua, bahkan sudah busuk. Dan ada banyak bumbu tradisional di dalamnya. Ini baru lauknya ya, kamu masih harus memilih hidangan utamanya. Samosa adalah hidangan tradisional India lain yang terbuat dari kentang, cara masaknya digoreng, dan bentuknya mirip pangsit. Dan samosa ini tergolong sebagai lauk sekaligus hidangan utama. Kalau kamu suka gula, jangan lupa berterima kasih kepada India ya. Gula pertama kali diekstrasi dan dimurnikan di India sekitar 2.500 tahun lalu. Kemudian, orang Tiongkok mengadaptasi teknik ini dan baru menyebar ke seluruh dunia. Barang lain yang juga dibuat pertama kali oleh India adalah sampo. Sampo versi mula-mula dibuat dari herba kering, minyak ekstrak, dan air. Sabun beri dan sabun kacang tersebar luas di India. Jadi, komponen ini sangat cocok untuk formula sampo. Mungkin karena sampo inilah, sebagian besar orang India punya rambut yang indah dan gaya rambut super keren. Di India, kamu juga bisa potong rambut menggunakan api. Namun, teknik ini belum tersebar luas, hanya satu tukang cukur yang rutin melakukannya. Pertama, dia menaburkan bubuk yang mudah terbakar ke rambutmu, lalu menyulutnya dan membakar rambutmu. Saat rambut terbakar, sang penata rambut membentuk gaya rambut pesananmu dengan bantuan dua sisir. Menurutnya, api membantu membentuk gaya rambut dengan tepat. Dia juga mengklaim selalu kedatangan minimal 15 pelanggan setiap harinya untuk merasakan sensasi potongan rambut ini. Apa kamu penasaran ingin mencobanya? Kalau kamu suka pesta tradisional, silahkan kunjungi India kapanpun. Warga India punya sekitar 1.000 festival dan acara berbeda. Mungkin saja kamu bisa menjadi orang pertama yang menginspirasi Hari Raya Rambut Gosong di sana. Tapi tenang, semua pesta lokal di sini sangat layak dilihat. Ada festival warna bernama Holi yang dirayakan untuk menandakan awal musim semi. Festival ini dimulai pada akhir Februari dan selesai pada bulan Maret.
Festival ini melibatkan lempar-lemparan bubuk berwarna, jadi jangan pakai kaos putih barumu ke festival ini ya. Diwali adalah perayaan cahaya yang berlangsung selama 5 hari. Orang-orang saling memberi hadiah, biasanya berupa hidangan manis, serta menyalakan ribuan lilin dan lampu minyak. Tidak banyak negara lain yang punya perayaan unik seperti ini. India juga memegang banyak rekor dunia. Jam matahari terbesar di dunia terletak di kota Jaipur. Ini adalah menara setinggi 27 meter. Menara ini terbuat dari bebatuan poles dan bentuknya bagai mahakarya arsitektur. Bayangan jam matahari ini bergerak sekitar 6 cm per menit, jadi kamu bisa melihat menit per menitnya berlalu di sana. Setelah tertinggi, ada rekor terpanjang juga di India, yaitu kuku. Menurut rekor dunia Guinness, kuku jari terpanjang yang pernah ada dimiliki oleh seorang pria India. Panjangnya hampir sepanjang bus tingkat. Dia sudah memotongnya pada tahun 2018, tapi sebelum itu, total panjang semua kukunya sudah mencapai 9 meter. Ada juga rekor jumlah film yang diproduksi dalam setahun. Pada tahun 2018, ada 1.813 film baru yang dibuat di India. Saking banyaknya, kalau kamu ingin menonton semua film yang dibuat di India pada tahun 2018 dan menonton satu filmnya per hari, kamu masih akan menontonnya sampai memasuki tahun 2021. Pulau Sentinel Utara yang merupakan bagian dari India mungkin adalah salah satu tempat yang paling terpencil di dunia karena tidak ada yang bisa mengunjunginya. Orang asing tidak diterima di sana sebab penduduk lokalnya sangat tertutup dan selalu menolak kontak apapun dari luar. Tidak ada kapal yang diizinkan mendekat lebih dari jarak 8 km dan ada beberapa penjaga yang selalu berpatroli di area ini. Itu adalah salah satu dari sedikit tempat di dunia yang belum tersentuh peradaban modern. Baru-baru ini, pulau itu dibuka untuk para peneliti, tapi wisatawan masih belum bisa mengunjunginya. Beberapa tahun lalu, 2 ekor katak dinikahkan di satu kota pesisir bernama Udupi. Tujuannya adalah mendorong curah hujan. Karena di sana terlalu panas, suhunya lebih dari 48 derajat Celcius. Kedua katak ini mengenakan pakaian unik untuk acara ini dan mempelai wanitanya bahkan punya cincin jari kaki. Kedua katak ini berbulan madu di Manapala dan dilepaskan di sana. Sayangnya, keduanya harus berpisah beberapa bulan kemudian karena penduduk setempat harus menghentikan hujan deras yang entah gimana turun segera setelah pernikahan mereka. Bukan cuma 4, tapi total ada 6 musim di India. Menurut kalender India Utara, Barat, dan Tengah, musim semi India jatuh pada bulan Maret dan April. Lalu diikuti oleh musim panas. Musim panas dimulai pada bulan Mei dan selesai pada bulan Juni. Ini juga salah satu musim pernikahan. Lalu, datang musim muson alias musim hujan yang dimulai setelah titik balik matahari musim panas, biasanya pada bulan Juli dan berlangsung sepanjang Agustus. Setelah itu, datang musim gugur yang membentang dari akhir September sampai pertengahan November. Setelah musim gugur, ada pramusim dingin. Musim dingin yang sebenarnya baru dimulai pada bulan Januari dan berlangsung sampai Februari. Bahkan, masih ada banyak kalender lain di India, tapi semuanya punya 6 musim dengan perbedaan waktu yang tipis. Ukuran patung persatuan sebenarnya 2 kali lebih tinggi dari patung Liberty, yaitu 182 meter. Patung ini baru dibuka untuk umum sekitar 2 tahun lalu, tepatnya tahun 2018. Patung itu terdiri dari 5 bagian, tapi hanya 3 bagian yang bisa diakses oleh pengunjung. Bagian pertama dimulai dari dasar patung yang berakhir di tulang kering. Zona ini terdiri dari 3 tingkat yang mencakup area pameran, taman, dan museum. Bagian kedua naik sampai paha sang patung, dan bagian ketiga dilengkapi tempat melihat pemandangan dari ketinggian 150 meter. Bagian keempat adalah area perawatan dan pengunjung tidak bisa naik ke sana. Terakhir, yang kelima terdiri dari bahu dan kepala. Dalam 11 hari pertama pembukaannya, hampir 130.000 wisatawan datang untuk melihat patung kolosal ini. Jumlah ini hampir sama dengan jumlah populasi kota Bukit Tinggi di Sumatera Barat. Apa warga Bukit Tinggi juga akan dibuat kagum oleh ketinggian patung ini? Kalau kamu orang Bukit Tinggi, absen di kolom komentar ya. Ada jembatan di negara bagian Meghalaya India yang seluruhnya terbuat dari akar pohon hidup. Strukturnya tersusun dari akar besar yang saling terjalin dan bisa menahan beban lebih dari 50 orang sekaligus.
Suku Khasi dan Jaintia yang memang super nyeni telah menumbuhkan jembatan ajaib ini. Mereka perlu membangun jembatan agar lebih gampang menyeberangi sungai. Sebagian dari jembatan akar ini bahkan sudah berumur lebih dari 180 tahun. Untuk membuat jembatan unik ini, mereka merawat akar pohon sampai memanjang ke tepian di seberang sungai dan waktunya bisa selama 10-15 tahun. Selama tumbuh, akar-akar ini saling terjalin erat hingga menjadi jembatan kokoh. Malahan ada yang panjangnya lebih dari 30 meter. Setelah akarnya tumbuh optimal, jembatan ini bisa tahan lebih dari 500 tahun. Meskipun ada akar yang membusuk, penggantinya akan tumbuh lagi. Karena itulah, konstruksi alami super unik ini bisa tahan sangat lama. Pengunjung Taman Nasional Death Valley di Amerika Serikat pasti akan merinding dan gak habis pikir saat mereka melihat batu unik yang bisa gerak sendiri di atas pasir. Ada banyak batu yang meninggalkan jejak di belakangnya, para ilmuwan pun ikut bingung. Sebagian dari batu ini seberat lebih dari 300 kg. Dan beberapa di antaranya bisa jalan sampai sejauh 305 meter. Memang sih, ada banyak teori yang menjelaskan fenomena ini, tapi spekulasi yang paling logis menyatakan gerakan batu ini disebabkan oleh dorongan es. Di musim dingin, sebagian lembah ini terisi air, bebatuan di dasarnya kemudian beku. Karena es bisa naik ke atas air, layaknya es batu dalam minuman soda, bebatuan pun akan sedikit terangkat dari tanah. Kemudian batu ini mulai mengikis dasar danau yang berlumpur, dan ketika musim panas tiba, airnya akan menguap dan esnya mencair. Kemudian, yang tersisa hanyalah bebatuan dan jejak misteriusnya. Gunung berapi nggak cuma menyemburkan lahar panas loh, tapi juga bisa memancarkan petir. Saat letusannya sangat dahsyat, abu, debu, batu, lava, dan gas akan terlepas dengan kecepatan tinggi. Kemudian tercipta gesekan yang menyebabkan akumulasi listrik statis. Akibatnya, kilatan petir akan muncul. Fenomena yang satu ini juga menarik, tornado api. Tornado ini terbentuk saat angin kencang menghantam api yang berkobar, lalu menggerakkannya ke atas hingga membentuk kolom menyeramkan. Fenomena spektakuler ini terjadi di Amerika Serikat minimal setahun sekali. Malah beberapa di antaranya bisa mencapai ketinggian lebih dari 300 meter. Salah satu fenomena alam paling memukau sekaligus terlangka adalah moonbow. Sesuai dengan namanya, moonbow ini terlihat sebagai pelangi di sekitar bulan, plus cuma muncul saat kondisinya sangat pas, yaitu saat bulan bersinar rendah di angkasa, langitnya sangat gelap, dan terdapat tetesan air di udara yang arahnya berlawanan dengan bulan. Selain itu, sinar bulan harus berkilauan, seperti lagunya Rihanna, Shine Bright Like a Diamond. Saat terjadi moonbow, cahaya bulan dipantulkan melalui tetesan air oleh udara. Dan pada sudut tertentu, arah pantulannya akan berubah. Ada laut yang airnya super glowing, mirip banget kayak setting di film-film sci-fi. Laut estetik ini bisa dijumpai di banyak tempat di seluruh penjuru dunia, mulai dari Maladewa sampai Puerto Rico. Cahaya misteriusnya berasal dari ganggang laut yang hidup di bawah permukaan air. Mikroorganisme ini mengeluarkan cahaya terang setiap kali ada gelombang dan arus laut yang menggerakkannya. Pantai pun mulai bersinar biru, hijau, atau merah tiap kali ganggang kecil ini merasa terusik. Saat mengudara di atas hutan lebat Australia Barat, kamu pasti bakal terkaget-kaget. Di situ ada danau yang warnanya pink gonjreng. Pasti nggak nyesel deh kalau kamu bisa sampai di tempat ini. Perairannya bisa diselami, pemandangannya sangat instagramable, dan salinitas airnya sangat tinggi, jadi kamu bisa mengapung di permukaannya. Widih, kalau kamu cuma bisa berenang gaya batu, nggak perlu takut bakal kelelep pastinya. Danau itu dikelilingi samudra Antartika yang warnanya biru tua. Sebagian dari danau ini punya warna khas karena dihuni banyak ganggang berpigmen merah oranye pekat. Sedangkan sebagian lainnya lebih banyak dihuni organisme kecil yang disebut Haloarchaea. Mikroorganisme ini akan berwarna merah atau pink saat hidup berkelompok, tapi sebagian orang meyakini warna danau ini dihasilkan dari udang yang warnanya pink cerah. Pilar cahaya merupakan berkas cahaya warna-warni yang terpancar dari bumi menuju langit atau bersinar turun dari awan. Cahaya ini sering terjadi pada suhu dingin karena berasal dari pantulan cahaya matahari melalui kristal es, kemudian melayang-layang di udara. Semakin tinggi kristalnya, semakin tinggi pula cahaya gonjreng yang terlihat. Umumnya fenomena ini terjadi saat matahari terbit dan terbenam.
Gua terpencil ini bertaburkan cahaya glowing. Sumbernya berasal dari ratusan glowworm yang hidup nyaman di dalamnya. Bahkan beberapa di antaranya ada yang berumur lebih dari 30 juta tahun. Dan kebanyakan gua ini berada di Selandia Baru atau Australia. Cacingnya sendiri sebetulnya nggak memancarkan cahaya, tapi anakannya atau larvanya bisa menjalin benang sutra dari lendir, kemudian membentuk jaring. Jaring inilah yang akhirnya menerangi seisi gua. Tujuannya untuk menarik lalat dan serangga lezat lain yang nantinya dimangsa oleh glowworm. Pohon pelangi emang beneran ada loh. Kamu tahu habitatnya ada di mana aja? Indonesia punya dong, dan Filipina pastinya. Pohon ini juga disebut sebagai rainbow eucalyptus atau rainbow gum. Warna pelanginya terbentuk dari perbedaan warna kontras antara kulit kayu lama dengan yang baru. Saat lapisan kulit tipisnya terkelupas, lapisan baru yang lebih cerah akan terlihat. Sedap dilihat kan? Kulit kayu yang baru berwarna hijau, kemudian berubah menjadi ungu, merah, dan akhirnya menjadi coklat. Hal ini bisa terjadi karena pohon tersebut mengandung klorofil. Zat inilah yang membuat kulit kayu menjadi hijau. Lama-kelamaan, kulit kayu ini akan kehilangan klorofil dan perlahan berubah warna. Di gurun pun ada loh bunga mawar cantik yang super unik, tapi cuma terbuat dari kristal. Bunga ini muncul saat partikel pasir terperangkap dan dipadatkan oleh hujan. Kondisi basah yang tiba-tiba menjadi kering, kemudian menghasilkan kristal. Akhirnya, kristal ini membentuk serangkaian bulatan pipih mirip kelopak mawar, dan seluruh prosesnya berlangsung secara alami. Saat berada di tengah laut, kamu perlu waspada terhadap puting beliung. Sederhananya sih, kita bisa menyebutnya sebagai tornado air. Kalau di Amerika Serikat, fenomena cuaca ekstrim ini paling sering terjadi di Florida Keys dan Teluk Meksiko. Tornado air ini sering terbentuk selama badai, tapi bisa juga muncul di perairan yang sangat tenang. Ada angin yang bertiup dari arah berlawanan, kemudian saling bertabrakan. Akibatnya, udara bergerak naik dan mengangkat air bersamanya. Lihat tempat ini deh, mirip banget kayak hutan kan? Pohonnya juga banyak, tapi sebetulnya itu cuma satu pohon raksasa. Namanya Pando Aspen Grove di Utah. Di bawah tanahnya terdapat jaringan akar yang saling terhubung sehingga membentuk 47.000 batang pohon. Jadi bisa dibilang aspen ini cuma terdiri dari satu pohon raksasa. Gak ada yang bisa memprediksi umurnya, dan sebagian orang mengklaim umurnya sekitar 80.000 tahun. Tapi sebagian lainnya bilang hampir 1 juta tahun. Jauh di utara New York ada api misterius yang gak pernah padam. Anehnya lagi, api ini tersembunyi di balik air terjun. Dan tingginya mencapai 20 cm. Api ini tetap menyala karena rembesan gas alam di balik air terjun. Bebatuan di sekitarnya melindungi api ini agar terus menyala. Kalau ada yang bilang hewan pemanjat, palingan kita akan ngebayangin monyet, kungkang imut, koala, dan yang pasti kambing. Hah? Kok kambing ikut-ikutan sih? Iya, beneran. Kambing di Maroko bisa manjat pohon untuk makan buah favoritnya, yaitu buah argan. Para petani juga menyukainya. Setelah dimakan kambing, kacang argan akan melewati saluran pencernaannya, kemudian jatuh ke tanah dan bisa mereka kumpulkan. Kacang ini sangat bermanfaat saat dipanggang, digiling, dihaluskan, atau di cold press. Argan akan berubah menjadi minyak argan. Minyak ini sangat baik untuk rambut dan harganya bisa sampai selangit. Wah, pantesan para petani di sana kelihatan sumringah. Halo semuanya, pertanyaan singkat, apa ibu kota Jepang? Kalau kamu menjawab Tokyo, maka kamu benar. Tokyo adalah salah satu kota paling modern dan penuh warna di Jepang. Tapi selama lebih dari 1000 tahun, Kyoto menduduki posisi itu. Ya, namanya emang mirip, tapi jika Tokyo adalah pusat futuristik Jepang, Kyoto adalah salah satu kota paling tradisional dan bersejarah di Jepang, dan kota ini dikenal sebagai ibu kota budaya Jepang. Yuk kita main game temukan perbedaannya. Berikut ini ada 2 foto. Foto pertama dari Tokyo, foto kedua dari Kyoto. Kamu bisa nggak mengetahui apa perbedaan utama di antara keduanya? Tahan jawabanmu sebentar. Berikut ini ada 2 foto lagi. Yang pertama dari Asakusa, sebuah lingkungan di Tokyo, sedangkan yang kedua dari Kyoto. Menurutmu apa perbedaan utama di sini? Kamu mungkin bisa menebak kemana tujuanku. Kalau kamu nggak menyadarinya, aku akan menjelaskannya. Perbedaan utamanya ada pada warna. Kalau sering bepergian, kamu mungkin menyadari kota-kota memiliki tema warna tertentu. Seperti Roma yang berwarna terakota dan Paris yang bervariasi dalam warna abu-abu dan sepia.
Dari gambar-gambar ini kita bisa melihat bahwa Tokyo cerah, elektrik, dan bahkan terlihat sedikit kacau. Sementara Kyoto cenderung monokromatik dan memberikan kesan lebih tenang dan damai. Sangat menarik mengetahui bahwa yang menyebabkan perbedaan antara kedua kota ini berkaitan dengan hukum lanskap tertentu. Pada tahun 2007, Kyoto mengeluarkan undang-undang baru yang melarang rambu-rambu jalan yang berwarna-warni. Undang-undang ini juga ingin menstandarkan konstruksi secara keseluruhan untuk membuat kota terlihat lebih homogen. Karena Kyoto adalah ibu kota Jepang untuk jangka waktu yang lama, kota ini dibangun dengan menggunakan arsitektur serta prinsip-prinsip Feng Shui tradisional. Itulah sebabnya banyak bangunan yang memiliki bentuk tradisional Asia. Bangunan-bangunan ini memiliki langit-langit melengkung seperti yang kamu lihat dalam film Mulan. Tentu saja gaya ini sangat jauh dari apa yang dilakukan oleh para arsitek modern saat ini. Kalau kamu memperhatikan Tokyo, kamu akan melihat gedung-gedung pencakar langit berlapis kaca, alih-alih bangunan-bangunan tua ini. Tapi itu semua adalah bagian dari rencana yang lebih besar yang digerakkan oleh sesuatu yang disebut panduan lanskap Miyako. Argumen utama pemerintah kota untuk mengesahkan undang-undang ini adalah bahwa Kyoto kehilangan lanskap uniknya karena modernisasi Jepang. Jika Kyoto mengikuti jejak Tokyo dan membangun gedung-gedung pencakar langit yang sangat besar, penduduknya akan kehilangan pemandangan 3 gunung yang mengelilingi kota. Yuk kita akui saja, gak ada yang menginginkan hal itu terjadi kan? Ditambah lagi, kamu bisa pergi ke berbagai kota di Jepang dan melihat keunikan masing-masing kota dengan caranya sendiri. Jika hukum lanskap berlaku di seluruh Jepang, kita tidak akan bisa melihat keajaiban arsitektur seperti Tokyo Skytree atau gedung Asahi Flame. Lihat deh distrik Akihabara di Tokyo. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu lingkungan paling modern di Jepang. Tempat ini dipenuhi dengan teknologi terbaik di setiap sudutnya, dan ya, tempat ini juga dipenuhi dengan papan nama di mana-mana. Kalau dibandingkan dengan Kyoto, setelah disahkannya undang-undang baru, hal pertama yang harus dihilangkan adalah rambu-rambu di atap gedung. Oh, dan lampu yang berkedip dan bergerak juga ilegal di sana. Starbucks Kyoto ini juga menggambarkan apa yang kubicarakan. Kalau kamu sedang berjalan-jalan di sepanjang jalan perkampungan di pedesaan Kyoto, mencari tempat untuk mendapatkan cappuccino, kamu pasti akan melewatkan kedai kopi ini. Kupikir kita bisa setuju bahwa logo Starbucks tradisional dibuat untuk menarik perhatian dengan makhluk bermahkota seperti duyung yang didukung oleh latar belakang yang sangat hijau. Di tempat lain di Jepang, logo Starbucks masih terlihat seperti ini. Tapi di Kyoto, merek ini melangkah lebih jauh untuk menghormati pedoman baru dan menghasilkan logo kayu yang indah ini dan sebuah plakat kecil yang bertuliskan bahwa ada latte di bangunan ini. Iya, benar. Ada beberapa contoh seperti ini. Di Kyoto, 7-Eleven tidak memiliki garis-garis merah, oranye, dan hijau tradisionalnya. Logonya diubah menjadi hitam dan putih. Kamu bisa saja menganggapnya membosankan, tapi kurasa kita bisa setuju untuk tidak setuju. Ini terlihat sempurna saat kamu melihat sekeliling. Lalu bagaimana dengan McD? Waralaba burger yang tersebar di dunia ini, mereka tetap mempertahankan logo kuningnya, tapi menghilangkan warna merah pada latar belakangnya. Dari segi palet warna yang diperbolehkan, hukum menggunakan sistem warna Mansell untuk menentukan tingkat kroma yang dapat diterima. Biasanya versi pudar dari warna-warna yang kuat seperti merah, hitam, hijau, dan seterusnya dapat diterima. Sekarang bayangkan jika mereka mengadopsi palet Wes Anderson. Pasti akan terlihat seperti kota mainan kan? Pada awalnya, para pedagang dan pemilik toko merasa terganggu dengan peraturan baru ini. Mereka tidak mengerti kenapa harus mengubah branding mereka demi estetika yang ingin dilestarikan oleh kota. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka tidak hanya menerima peraturan baru ini, tapi juga sudah bisa melihat manfaatnya bagi kesuksesan brand mereka. Hal ini membantu mengubah Kyoto menjadi daya tarik wisata yang lebih besar. Para turis merasa seperti melakukan perjalanan ke masa lalu. Beberapa turis bahkan suka mengenakan kimono tradisional dan berjalan-jalan seperti geisha.
Pemerintah kota juga memulai sistem penghargaan untuk memberikan kompensasi kepada toko-toko dan merek yang telah mengerjakan PR mereka dengan baik. Tentu saja Starbucks yang disamarkan memenangkan penghargaan pada tahun 2018. Begitu juga Sagawa, perusahaan pengiriman utama di Jepang pada tahun 2012. Bukan hanya toko-toko yang perlu menyesuaikan diri dengan pedoman baru ini, hal-hal seperti mesin penjual otomatis dan kantor pos juga perlu dinetralkan warnanya. Sekali lagi, idenya adalah untuk membuat kota ini lebih koheren secara visual. Dan hal itu benar-benar membantu. Lalu apa yang terjadi jika kamu tidak mengikuti aturan? Orang-orang yang memilih untuk mengabaikan undang-undang lanskap dapat menghabiskan waktu hingga 1 tahun di penjara atau membayar denda yang sangat besar. Kita juga dapat membandingkan perbedaan di dalam Kyoto sendiri. Di sekitar pusat kota, hukum lanskap tidak terlalu ketat, jadi kamu masih menemukan gedung-gedung yang lebih tinggi serta rambu-rambu yang lebih besar dan lebih berwarna. Tapi saat kamu meninggalkan pusat kota dan bergerak menuju kota-kota kecil di pedesaan, hukumnya jauh lebih ketat. Terutama di sekitar situs warisan UNESCO. Kalau kamu belum tahu, ada 17 situs warisan di Kyoto. Banyak banget kan? Tapi itu yang membuat Kyoto begitu unik. Sekarang selamat datang di lingkungan Pontocho. Lingkungan ini adalah contoh yang baik tentang bagaimana hukum lanskap mengubah suasana kota selama bertahun-tahun. Pontocho adalah sebuah gang kecil di Kyoto yang membentang sepanjang beberapa blok. Kalau kamu melihat gambar Google Street dari tahun 2009 dan gambar tahun 2023 ini, kamu akan melihat perbedaan yang jelas. Sebagai permulaan, papan nama besar di pintu masuk gang sudah tidak ada. Begitu juga dengan kabel-kabel yang menggantung di bagian atas toko-toko. Trotoar telah diperbaiki dan papan nama toko yang besar menghilang, jauh lebih bersih. Pada malam hari, gang tersebut berubah menjadi tempat yang sempurna untuk bersantap malam karena peraturan daerah memutuskan untuk mengatur jenis pencahayaan yang diperbolehkan di lingkungan tersebut. Seperti inilah penampakannya pada malam hari. Hei, kamu mau makan sushi? Aku tidak habis pikir bahwa hukum lanskap ini berkontribusi banyak pada arsitektur minimalis Jepang. Meskipun gambar seperti ini di Tokyo jauh dari gambaran yang kita miliki tentang estetika minimalis ini, tapi Kyoto berada di tempat yang tepat untuk itu. Gimana kalau kita melihat sekilas ke dalam salah satu tempat ini? Starbucks yang kusebutkan tadi juga berinvestasi untuk mengubah desain interiornya menjadi lokal. Ini adalah Starbucks pertama tempat kamu bisa minum teh di atas lantai tatami. Kamu bisa duduk bersimpuh seperti yang dilakukan banyak orang Jepang dan menikmati minuman panas yang lezat. Jujur aja, aku suka Kyoto yang baru. Kamu gimana?